Aku salah opo. Atau bisa jadi seluruh hartanya Wisnu bakal jatuh ke tangan Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, mentari pagi bersinar cerah, semoga berkah di setiap langkah. Dialog Kepemimpinan Bertumbuh bersama Profesor Dr. Fathur Rahman M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang. Hari ini hari yang luar biasa karena kita akan berdialog bersama seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang bertalenta. Dia kuliah di S2 UNES, tetapi hari-hari sekarang ini ada di Jakarta karena menjadi seorang artis, ya, ikut dalam berbagai acara sinetron yang ratingnya luar biasa, Kian Santang. Juga ada sinetron yang pernah saya lihat juga, adalah sinetron Tukang Ojek Pengkolan juga ada, ya, dan beberapa lain. Ya, kita undang bersama kita, ini seorang artis yang luar biasa. Saya perkenalkan Deva Marsiana. Kalau Nggih, Bapak. di Instagramnya itu Deva Doremiva, ya? Doremiva, nggih. Mbak Deva, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, kelihatannya cerah sekali. Apa baru selesai syuting atau bagaimana? Justru nanti setelah ini mau berangkat, Pak. Oh, ini mau berangkat syuting, ya? Jadi Iya. sudah penampilannya untuk syuting. Kebetulan jadi kantoran juga, jadi langsung aja stylenya seperti ini, Pak. Oh, jadi nanti peran yang ditampilkan itu peran Wanita karir, nggih. wanita karir, ya. Nggih. Baik. Mbak Deva mungkin bisa memperkenalkan agar lebih kenal kepada para mahasiswa, ya, agar menginspirasi. Ya, silakan. Halo, nama saya Deva Marsiana, saya dari Banyumas. Sekarang saya sedang di Jakarta, kemudian saya juga sedang menempuh studi S2 Pendidikan Seni di Universitas Negeri Semarang tercinta. Mahasiswa Pendidikan Seni S2 UNES dari Banyumas, ya. Kemudian saat ini di Jakarta. Bisa diceritakan di Jakarta kegiatan apa saja, Mbak Deva? Wah, kalau bercerita itu dari awal luar biasa ya perjalanannya, karena awalnya saya memang bertekad untuk tidak hanya stuck di Semarang, karena cita-cita saya dari dulu itu pengen berkembang atau bertumbuh, ya Pak. Jadi setiap ada, menurut saya itu tantangan, setiap ada callingan suruh peran ini, atau mungkin untuk Deva bisa ya untuk ini, saya kayak nggak nolak gitu Pak, langsung saya mindset bahwa saya itu pasti bisa gitu. Jadi apapun itu saya merasa termotivasi untuk hal apapun seperti itu Pak. Jadi sampai detik ini saya masih di Jakarta untuk menjalani kegiatan di entertain dan sambil kuliah ya revisian ini juga karena saya suka tantangan itu Pak. Walaupun perempuan, tapi di era sekarang ini justru perempuan itu juga harus bisa memiliki apa ya Pak, nilai, ataupun dia bisa harus cerdas, tidak hanya kayak kalau dulu kan mindset perempuan itu harus kodratnya perempuan nanti juga paling jadi ini berumah tangga atau apa gitu Pak. Tapi kalau saya pengen justru melawan ininya apa yang merasa malesnya saya gitu Pak. Jadi justru karena ada tantangan-tantangan itu saya merasa akan lebih termotivasi lagi gitu Pak. Ya. Gitu. Jadi panjang perjalanan di Jakarta, panjang, ya. Iya Pak. Yang jelas setiap tantangan dihadapi, setiap peluang harus dijawab dengan kata siap, ya. Siap. Sekaligus untuk menunjukkan bahwa seorang perempuan itu harus hebat, ya. Harus hebat. Banyak talenta. Dan yang luar biasa itu ada kesadaran Mbak Deva itu bertumbuh, ya. Saya lihat memang S1 Mbak Deva ini IPK-nya cum laude 3,7 ya dari pendidikan seni tari. Jadi talenta tari saja bisa hebat, ya.
nanti akan ditampilkan mungkin oleh kita akan lihat tarinya. Kemudian di S2 itu bertumbuh. S2 Pendidikan Seni di UNES, IPK-nya 3,89. Wah, luar biasa. Nah, kemudian di Jakarta sekarang ini peran apa saja siap ya. Kira-kira peran yang paling disukai apa ketika main di sinetron? Protagonis, atau peran khusus? Jujur saya lebih ke antagonis, Pak. Seringnya antagonis karena gimana ya, Pak? Kalau saya kan sebenarnya lebih ke suka kolosal sih, Pak. Karena dari kecil memang sukanya nonton Jackie Chan, terus Jet Li gitu, Pak, yang action kungfu. Terus karena itu juga selain harus bisa membawakan karakter dengan maksimal, itu juga body language dan semuanya itu harus berbicara. Jadi harus sampai ke penonton seperti itu, Pak. Apalagi kalau ada perempuan bisa action, itu juga bisa disebut punya nilai plus karena kadang dibutuhkan gitu, Pak, untuk untuk film gitu, untuk sinetron gitu. Jadi memang yang penting itu dulu ya, suka dulu sih, memang dijalaninya dengan hati. Kalau rezeki kayak gitu kan insya Allah mengalir sendiri ya, Pak, gitu. Insya Allah. Main film terus bisa kungfu ya. Wah, bisa diri. Apa itu dipelajari waktu di UNES atau langsung di Jakarta dipelajarinya? Karena dari seni tari sebenarnya basic udah bisa hafal gerak. Ini terus harus bisa memang harus bisa cepat menangkap ketika dikasih koreo untuk seperti ini, gerakannya harus ini ya, setelah ini harus cepat tanggap dan bentuknya udah langsung harus dapat. Jadi itu tantangan juga sih, Pak, menurut saya. Tidak semua bisa mempraktekkan itu dengan kalau nggak tahu dasar-dasar dan teknik-tekniknya gitu, Pak. Jadi saya juga otodidak sebenarnya sih, Pak, tapi karena itu tadi saya suka hal-hal baru dan saya suka untuk bagaimana saya bisa apa ya, Pak, kalau saya kan karena memang dari kecil itu saya anaknya nggak bisa diem, kan dibilang anaknya itu selalu aktif gitu, Pak. Iya, jadi kalau dengar musik, suara ataupun dengar yang berbau seni gitu, pokoknya saya itu kayak langsung penasaran dan langsung mempraktekkan gitu, Pak. Termasuk kalau bela diri dan lain-lain itu kan gerak termasuk dalam satu gerak gitu ya, Pak. Cuman memang ada teknik tersendiri. Misal kalau di film itu seperti apa pakemnya, maksudnya kalau di kolosal itu seperti apa gitu. Jadi memang ada bagian-bagiannya sendiri gitu, Pak. Itu sudah menjadi getar jiwa ya. Iya. Kori bergerak kalau ada ini, kalau ada bela diri, kemudian terus bergerak ya. Iya, berhubungan dengan koreo juga soalnya, Pak. Jadi bela diri itu karena memang ada kedekatan seni, kemudian juga tadi menyebutkan ada bintang action ya, kalau saya tuh Jet Li gitu. Jet Li. Ini Jet Li. Saya suka juga sih Jet Li ya. Kolosal, iya. Karena memang ya, Pak, kalau dulu selain kemasan filmnya itu luar biasa loh, Pak. Jadi bagaimana gerak yang seperti itu saja bisa kelihatan, wah itu kenapa. Saya tuh memang penasaran sih sebenarnya dalam pembuatan sebuah film-film seperti itu, Pak. Jadi kayak tapi saya juga di situ pengen menjadi peran yang langsung terjun gitu, Pak. Tidak hanya penasaran ini seperti apa sih, kok bisa jadi seperti ini gitu, tapi saya justru malah pengen menjadi pelaku gitu, Pak. Ya awalnya memang sering nonton itu, tapi lama-lama mempraktekkan, terus alhamdulillah saya bikin video, kemudian saya dikirimkan ke Jakarta dan alhamdulillah itu lolos dengan mungkin video-video yang pernah saya buat itu, Pak. Ya. Buat satu film itu kan mungkin akan berulang-ulang ya. Iya, betul, Pak. Angle-nya beda-beda, iya. Ya. Dari yang close up pengalamannya sampai bagaimana? Pengalaman seperti itu ada apa kok bisa sabar, bisa mengikuti itu, apa sih motivasinya sebenarnya? Motivasinya itu sebenarnya saya tunggu dalam diri saya sendiri sih, Pak, karena menurut saya nggak ada ya hal yang nggak mungkin. Ketika kita belajar itu akan selalu terus belajar ya, Pak. Setiap hari pasti jadikan sebuah ruang ini adalah hal baru yang harus saya capai, dan
kalau misalkan ada seorang baru juga harus saya anggap sebagai guru gitu Pak. Jadi apa ya Pak, saya memang menyukai tantangan saja sih Pak, itu yang membuat saya termotivasi, dan dari orang tua nih, dosen-dosen kemudian dan teman-teman yang satu frekuensi dengan saya itu banyak sekali yang memotivasi saya bahwa Deva, kamu tuh harus terus gitu, karena kalau punya mimpi itu jangan nanggung menurut saya Pak. Jadi kalau udah mimpi itu gratis gitu. Jadi setiap orang berhak mewujudkan mimpinya dengan caranya masing-masing selagi itu memang mempunyai niat untuk bertumbuh, seperti itu Pak. Iya. Dengan bertumbuh ya. Anda seorang pembelajar dan barangkali ketika shooting itu Anda karena menyukai ya profesi Anda, jadi itu motivasinya tumbuh ya, gitu Mbak Deva ya. Ya, dan bisa bermanfaat gitu ya, untuk bergerak ya, untuk belajar ya. Tertarik sekali ini. Ngomong tentang sinetron ya. Ya. Banyak anak muda kok di Indonesia malah lebih senang drama Korea ya katanya ya. Bagaimana ini untuk membangkitkan anak-anak Indonesia juga harus senang drama Indonesia gitu kan, harus senang sinetron Indonesia. Menurut Mbak Deva bagaimana? Ya, mungkin karena drakor itu kemasannya lebih banyak mengandung cerita-cerita romance ya. Jadi apa ya itu tadi, karena mungkin di masa-masa remaja ini kan sedang mengalami, mungkin sedang jatuh cinta ataupun patah hati seperti itu ya. Tapi harus juga itu tadi jiwa kita untuk bisa mungkin membangkitkan perfilman di Indonesia atau sinetron Indonesia itu dengan selalu apa ya, kalau drakor kan kayaknya lebih apa ya Pak, harus percintaan monoton seperti itu, sebenarnya monoton gitu. Tapi memang di situ perannya selalu dapat itu tadi dengan peran tokoh-tokoh yang pas gitu. Kadang kalau di Indonesia tuh masih mungkin dia tuh berpotensi bisa, tapi untuk karakternya kurang pas gitu, mungkin kurang apa ya Pak, menarik gitu. Jadi masih seperti apa ya, belum ada sesuatu yang wah gitu. Jadi kenapa sekarang juga anak muda menyukai drakor? Ya mungkin itu perannya yang pertama mungkin ganteng rata-rata ya pemainnya. Ganteng dan cantik ganteng, gitu kan. Ya, iya. Terus ceritanya juga greget banget gitu. Tapi sebenarnya udah tahu bahwa endingnya akan seperti itu gitu menurut. Nah, di Indonesia pasti juga selalu kebaca gitu. Namun kalau misalnya drakor itu kan memang kayak kadang juga ada yang nggak terduga juga sih. Kayak misal, oh ternyata endingnya seperti ini ya ceritanya, nggak kebaca gitu. Itu pinter-pinternya buat skenario gitu. Ya. Tapi Anda setuju ya bahwa perfilman Indonesia itu harus bangkit ya? Harus bangkit Pak. Indonesia juga harus mencintai produk sendiri ya, termasuk harus mencintai itu Indonesia ya. Ya. Mudah-mudahan Mbak Deva bisa menyuarakan ini ya, jadi suara mahasiswa UNES yang juga selain menyuarakan tentang menghadapi tantangan, yang kedua juga wanita Indonesia itu harus hebat, dan ketiga adalah film Indonesia harus menjadi rumah yang dicintai oleh warga Indonesia ya. Iya. Ya. Tadi yang drakor itu, ternyata kemudian anak muda sekarang senang ya drama-drama Korea itu karena selain pemainnya ganteng, cantik, aktornya ya, kuat, tapi juga temanya tentang cinta ya. Ya. Kata cinta ya, itu zaman ya. Walaupun era disrupsi juga cinta itu tetap mengisi ya. Ya, satu lagi Mbak Deva. Saya lihat juga Mbak Deva itu pintar ngedram ya. Jadi Anda di jurusan seni tari UNES, menarinya tentu bagus, juga punya talenta di perfilman, kemudian sekarang belajar bela diri juga. Dan ternyata juga ngedram itu sejak kapan itu kemampuan itu? Sebenarnya dari SMP itu saya sudah memainkan drum. Cuman dulu tuh
ketika pulang sekolah, itu kan kalau teman-teman pulang sekolah udah pulang gitu. Kalau saya pasti memanfaatkan ruang musik, Pak. Jadi sendirian dengerin musik itu sambil mainkan drum gitu di ruang musik sampai pulangnya sore sendirian. Sampai penjaga ruangan itu tahu pasti yang di dalam Deva yang lagi main drum. Oh. gitu. Terus jadi dimanfaatkan betul ya ruang iya, di Pak. kampus itu untuk belajar. Iya. Dari Sekarang SMP, di Jakarta SMA. gimana? Anda memanfaatkan ruang-ruang untuk tetap belajar? Di Jakarta saya kebetulan juga punya teman yang satu di bidang musik juga, Pak. Jadi semisal mau latihan juga paling ke studio musik gitu. Ya, sampai kemarin aja saya membentuk band cewek juga, Pak. Band personilnya cewek-cewek semua. Itu di UNES juga. Jadi dari SMA kemudian S1 saya membentuk band yang personilnya perempuan semua. Gitu, Pak. Waktu S1 dulu, ya. Idealisme Anda luar biasa ya. Memang. Cita-cita Mbak Deva apa ini? Cita-citanya saya, Pak, sebenarnya saya ingin sekali go internasional sebenarnya, Pak. Jadi idola saya itu mungkin seperti Najwa Shihab, kemudian Agnes Mo, kemudian Maudy Ayunda. Dia selain smart, independent woman, kemudian dia itu istilahnya multi talent gitu, Pak. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa perempuan di era modern ini juga, maksudnya eksistensi perempuan itu harus justru kalau untuk menyamai laki-laki itu justru harus 2 kali lipat usahanya untuk menyamai, bahwa maksudnya di sini dalam arti semangatnya gitu ya, Pak, semangatnya, motivasinya seperti itu. Jadi in order to success, jadi we must first believe that we can. Jadi kita harus, supaya sukses kita harus percaya bahwa kita bisa, gitu, Pak. Ya, untuk sukses harus bisa, iya, harus menghadapi tantangan, dan setiap pulang harus dijawab ya. Yeah. Dengan belajar. Wah, ini Anda ternyata memiliki prinsip kepemimpinan bertumbuh yang luar biasa ya. Karena itu nanti saya pada akhir sesi ini akan mengajak untuk semangat dan bertumbuh. Namun sebelumnya saya persilakan Mbak Deva untuk memberikan pesan-pesan khusus pada para mahasiswa khususnya untuk Semarang ini, mahasiswa baru UNES. Gimana pesannya, Mbak Deva? Oke, saya pesan-pesannya buat adik-adik, tetap semangat ya, menjadi diri sendiri. Kemudian education is not the learning of fact ya. Jadi but the training of the mind to think. Jadi kita belajar ini bukanlah mempelajari suatu fakta, tetapi kita juga melatih pikiran kita ini untuk berpikir gitu. Kita berpikir untuk melatih kedewasaan kita menghadapi situasi dan yang kemungkinan akan terus berlanjut sampai tua nanti ya. Istilahnya kita harus semakin kesini kita harus semakin berpikir kritis, harus bisa menghadapi situasi, menghadapi karakter orang yang berbeda-beda gitu. Kita jadi lama-lama menjadi powerful gitu. Jadi benar-benar wanita yang bisa menghadapi situasi, dewasa, dan kita pasti tahu kok kita harus bagaimana gitu. Nggak mungkin kan kalau kita nggak mempunyai jiwa bertumbuh, pasti kita bakal stuck di situ aja kan, nggak mungkin. Jadi kita harus literasi ya, maksudnya harus juga bisa mempunyai kemampuan literasi itu. Kemudian independent woman, jaringan juga, pertemanan, kita harus pintar-pintar. Kemudian tetap menjadi pribadi yang selalu mengeluarkan energi positif dan menginspirasi gitu. Semangat selalu. Mantap, Mbak Deva. Jadi harus selalu bertumbuh, situasi apapun harus diatasi. Dan perubahan situasi harus diikuti dengan belajar, bertambah literasi, membangun jaringan, dan menjadi pribadi yang luar biasa ya. Baik, saya sebagai rektor bangga ini punya mahasiswa yang mereputasikan tentang UNES ya, dan mudah-mudahan Mbak Deva juga menjadi go internasional. Saatnya saya tahun-tahun ke depan Mbak Deva akan lebih hebat daripada Najwa Shihab. Amin. Amin ya Allah. Akan lebih hebat daripada Agnes Mo gitu. Karena mereka tidak pernah kuliah di UNES dan Anda kuliah di UNES dan mendapatkan kepemimpinan bertumbuh ya. Itu saya mengajak ya untuk salam kepemimpinan bertumbuh ya. Salam kepemimpinan bertumbuh. Saya pemimpin, saya bertumbuh. Luar biasa Mbak Deva.
Ya, sukses ya. Siap, Bapak. Mari kita akhiri acara ini. Mudah-mudahan kita selalu menginspirasi, membuat hidup lebih berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.